Coba kalau sudah penuh dengan sukacita, lihat lagi kiri kanan depan belakang, kasih senyum gitu saudara ya. Yang oma-oma giginya ompong nggak apa-apa gitu saudara, itu berkat Tuhan. Haleluya. Saya mau tanya sama saudara, siapa yang pengen dapat hadiah saudara? Sama pengen dapat berkat? Wah banyak juga gitu saudara. Setiap kita tentunya pengen kalau dikasih berkat, dikasih hadiah, senang saudara. Bahkan kalau kita lihat TV saudara, ya ada SMS kalau bisa menjawab pertanyaannya, dan biasanya sudah dikasih tahu kisi-kisi jawabannya saudara. Suruh SMS gitu saudara ya. Nanti dapat hadiah gitu saudara. Tentunya kita senang kalau kita dapat hadiah saudara. Apapun bentuknya, tidak pandang nilainya saudara. Tapi kalau kita dapat hadiah, waduh senang banget gitu saudara. Apalagi Natal, Desember ini bulan penuh dengan sukacita, bulan penuh rahmat, amin saudaraku. Haleluya, puji Tuhan saudara. Di mana kita dapat membagi kasih sama kita, di mana perhatian lebih lagi saudara. Dan bukan hanya untuk bulan Natal saja tentunya saudaraku. Saudara, satu kali saya ketemu dengan seorang anak Tuhan saudara. Dan dia berkata begini, Pak, setiap kali saya ada di pasar pagi, ngapain kamu di pasar pagi? Saya ikut Vera-Vera Pak, katanya begitu. Vera-Vera itu apa gitu, saudara belum pernah tahu gitu saudara. Vera-Vera itu apa, sampai sekarang saya belum pernah tahu apa itu Vera-Vera. Saya pikir dia kerja di Vera-Vera gitu saudara. Apakah itu ikan Vera-Vera gitu saudara. Dan dia bilang, Pak senang Pak, saya dapat hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya cuman gelas gitu saudara. Hadiahnya cuman ember gitu. Hadiahnya cuman baskom gitu saudara. Tapi senang nunggunya berjam-jam gitu saudara. Iya. Semua orang senang kalau dapat hadiah. Pernahkah saudara berpikir, pernahkah saudara merenungkan bahwa Natal itu merupakan hadiah terbesar yang Bapa dari surga berikan kepada setiap kita anak-anaknya. Amin saudaraku. Mari saudara kita mau merenungkan, kita memasuki bulan Natal ini. Natal merupakan hadiah terbesar yang Bapa berikan kepada kita anak-anak yang percaya. Yesus Kristus datang ke dunia, itu merupakan hadiah yang terbesar bagi saudara dan bagi saya. Nah, apa yang bisa kita dapat lakukan ketika kita menerima hadiah yang terbesar dalam hidup saudara dan dalam hidup saya? Saudara sudah terima semua amplop ini saudara? Sudah terima semua amplop ini saudara? Saudara, mari kita mau bukan hanya senang menerima hadiah terbesar yaitu Yesus Kristus Tuhan, tapi kita mau membalas kasih Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan sepanjang perjalanan hidup kita yang akan mengakhiri tahun 2008 ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa apa yang kita berikan kepada Tuhan, apa yang kita tabur, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, itu saudara tidak ada apa-apanya sebenarnya dibanding Dia telah memberikan hidupnya bagi saudara dan bagi saya. Dan gereja ingin mengajar kepada saudara sebagai jemaat Tuhan untuk mempersembahkan korban syukur selama 1 tahun ini. Apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara dan dalam hidup saya. Amin saudaraku. Kok lemas semua saudara? Amplop ini jangan hilang ya saudara ya. Ya. Kita mau belajar setia untuk perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan hal-hal yang besar dalam hidup saudara dan saya. Siapa yang pengen dapat berkat besar saudara? Turunkan tangan saudara. Mari kita mau setia dalam hal yang kecil saudara.
amplop ini sudah dibagikan kepada saudara, saudara simpan dengan baik. Dan saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku mau mengucap syukur kepadamu. Aku tahu Tuhan bahwa apa yang aku berikan kepadamu itu tidak sebanding dengan apa yang kau berikan kepada kita, kepada saudara dan kepada saya. Ya hidup Yesus itu sendiri. Saudara berdoa kepada Tuhan, berapa yang ingin saudara berikan dalam persembahan ucapan syukur nanti. Saudara bisa tulis nama jelas saudara, atau saudara bisa tulis kode saudara, tapi jangan NN ya saudara ya. Tulis alamat lengkap saudara, atau mungkin ya kode saja begitu saudara, tulis nilainya. Dan persembahan ini yang saudara berikan itu nanti akan diberikan serentak pada tanggal 25 Desember pada perayaan Natal, dan tidak diambil oleh kolektan saudara, tetapi saudara maju dari tiap bangku saudara, saudara bisa maju, itu tanda bukti iman kita, itu tanda bukti kita menabur di ladangnya Tuhan, yaitu di tempat ini di mana saudara ditempatkan oleh Tuhan di tempat ini, saudara. Jadi nanti akan disediakan kotak-kotak khusus, saudara bisa maju ke depan dan memberikan persembahan ini dengan rasa syukur kepada Tuhan. Demikian juga dengan di bagian yang atas, saudara, yang di loteng juga akan disediakan kotak-kotak khusus, dan kotak-kotak ini akan dikumpulkan di depan dan akan didoakan oleh gembala jemaat dan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan saya percaya ketika kita melakukannya dengan ketulusan hati, maka ada berkat yang ingin Tuhan sediakan untuk tahun depan. Orang boleh berkata tahun depan adalah krisis, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, tahun depan adalah tahun kita menuai berkat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nah saudara, peristiwa Natal merupakan peristiwa yang sangat penting bagi orang percaya, karena peristiwa Natal 2000 tahun yang lalu adalah suatu peristiwa di mana juru selamat lahir ke dunia, Yesus Kristus namanya. Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mau tanya sama saudara, sudah berapa kali saudara merayakan Natal? Mungkin saudara berkata, ya aku kenal Tuhan kira-kira 10 tahun yang lalu, berarti aku 10 tahun yang lalu aku merayakan Natal. Atau mungkin saudara berkata, saya sejak dari ke dalam kandungan saya sudah merayakan Natal karena keluarga saya merayakan Natal. Keluarga saya orang percaya, keluarga saya orang Kristen. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah setiap kali saudara merayakan Natal, peristiwa Natal itu membawa dampak perubahan dalam kehidupan kerohanian saudara? Ini pertanyaan penting buat kita, saudaraku. Ada banyak orang yang punya cara pandang yang salah ketika dia merayakan Natal, saudara. Mereka merayakan Natal dengan identik, saya harus punya sepatu baru, harus punya baju baru. Itu tidak salah, saudara. Dan merayakan Natal dengan hura-hura. Tetapi kita harus kembali ke dasar, saudara, bahwa sesungguhnya Natal adalah bukti kasih dari Bapa di surga terhadap saudara dan terhadap saya. Jadi setiap kali saya memasuki bulan Desember, saya merenungkan, saudara, betapa besar kasih yang dari Bapa di surga itu. Dia memberikan Yesus Kristus anaknya buat saya, buat keluarga saya. Yang saya pikirkan, yang saya renungkan terlebih dahulu, bukan bagaimana membuat acara yang bagus, tapi yang terlebih dahulu saya renungkan ketika mulai memasuki bulan Natal. Tuhan, apa yang saya bisa buat, saya lakukan bagimu lebih baik lagi dari tahun-tahun yang lalu. Ini penting, saudara.
Pagi ini saya mau sampaikan kepada saudara bahwa berita Natal adalah berita sukacita. Amin. Amin. Kok lemas gitu saudara? Berita Natal adalah berita sukacita saudara. Amin. Tetapi juga tergantung bagaimana respon dari kita ketika kita menerima berita sukacita itu. Mungkin saudara berkata begini, bagaimana mungkin saya dapat menikmati berita Natal, berita sukacita sementara saya sedang menghadapi masalah, sementara saya sedang menghadapi pergumulan. Bagaimana mungkin saya bisa bersukacita? Bagaimana mungkin saya bisa memberikan senyuman kepada suami, kepada istri, atau kepada teman-teman dalam gereja ini, sementara tidak ada orang yang tolong saya, sementara tidak ada orang yang pedulikan saya dalam keadaan seperti ini. Ya, saudara, kita bisa memiliki kesukaran, kita memiliki masalah, tetapi justru di tengah-tengah masalah, justru di tengah-tengah kesukaran, Yesus lahir, Yesus hadir. Amin, saudaraku. Dan pasti ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita orang-orang yang percaya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara pikir berita Natal pada waktu itu orang-orang Israel tidak punya persoalan, tidak punya masalah? Mereka punya masalah. Kenapa? Karena mereka dijajah oleh bangsa Romawi sekian ratus tahun, dan mereka hidup dalam tekanan, mereka hidup dalam penderitaan, mereka hidup dalam penjajahan, saudara. Belum lagi pemuka-pemuka agama Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka menggunakan agamanya, saudara, untuk memutarbalikkan kebenaran, saudara, dan menjadikan kebenarannya dalam tanda petik untuk kepentingan pribadi. Oleh sebab itu Yesus sangat marah ketika di dalam bait Allah terjadi satu bisnis di situ, saudara. Kenapa? Karena orang-orang yang ingin datang ke bait Allah yang mempersembahkan kambing dombanya, para imam menghadang di situ dan melihat setiap kambing dombanya menurut aturan hukum Taurat tidak boleh ada cacat sedikit pun. Maaf, ada kutil satu pun tidak boleh, saudara. Jadi para imam-imam itu berkata kepada orang-orang ini datang kepada Tuhan, yang ingin mempersembahkan korban kepada Tuhan, karena mereka masih hidup dalam Taurat, saudara. Ini kambing kamu cacat, enggak bisa dipersembahkan. Lebih baik kamu beli kambing domba yang ada di lingkungan bait Allah ini. Ini kambing domba yang sudah steril, yang sudah bagus, yang sudah melewati general check up begitu. Iya, orang-orang yang mau datang ini pikir repot-repot harus bawa kambing domba dari jauh, saudara. Ya lebih baik beli di situ, begitu, saudara. Dan ini Allah yang tidak suka. Yesus tidak senang dan Yesus marah. Berita Natal adalah berita sukacita. Amin, saudara. Meskipun kita menghadapi kesukaran, meskipun kita menghadapi masalah, berita Natal adalah berita sukacita. Mari kita membuka dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-16. Gembala-gembala. Lukas pasal 2 ayat 6 sampai dengan yang ke-16. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut,
Saya bacakan sekali lagi. Lalu kata malaikat itu kepada para kawanan gembala domba, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat itu meninggalkan rumah mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ayat 17, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ayat 19, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu ke dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembali gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakannya kepada mereka. Ada dua berita Natal, berita sukacita yang saya mau sampaikan kepada saudara pagi hari ini. Yang pertama, saudara, dalam Lukas 2 ayat 8 dan 20 dikatakan begini, malaikat datang kepada gembala-gembala di padang memberitakan tentang kelahiran Yesus. Jangan takut. Apa, saudara? Jangan takut. Berita baik pagi hari ini adalah jangan takut, saudara. Coba bilang sama yang di sebelahnya, jangan takut. Jangan takut, saudara. Kita bisa ngomong, saudara ya, jangan takut ya, saudara ya. Ngomong sih gampang gitu, saudara. Tapi waktu menghadapinya, saudara, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan, saudara. Tapi berita baik, berita Natal pagi hari ini yang mau saya sampaikan kepada saudara, jangan takut. Sama berita Natal 2008 tahun yang lalu, ketika malaikat-malaikat datang kepada gembala, jangan takut. Sama seperti berita Natal 2008 yang tahun yang lalu, ketika malaikat datang kepada Maria dan berkata, Maria, jangan takut karena engkau beroleh kasih karunia di mata Tuhan. Perkataan dari malaikat itu yang menenteramkan hati para gembala-gembala untuk tenang menerima berkat sukacita. Memang, saudara, para gembala ini kaget, saudara, karena belum pernah seumur hidupnya ujung-ujung malaikat Tuhan datang kepada para gembala. Kenapa, saudara? Karena 400 tahun lebih bangsa Israel mengalami masa-masa kegelapan, masa-masa di mana Tuhan tidak lagi berbicara kepada orang Israel, karena Tuhan benci dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Padahal bangsa ini adalah bangsa yang dikasihi Tuhan. Dalam perjanjian lama Tuhan seringkali menggerakkan para nabi-nabinya untuk mengarahkan orang-orang Israel untuk taat, untuk setia kepada Tuhan, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tapi bangsa inilah bangsa yang keras hati, bangsa yang tegar tengkuk. Mereka telah melakukan perbuatan yang jahat, dan mereka telah membelakangi Tuhan, dan mereka telah meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan tidak pernah lagi berbicara, dan Tuhan tidak pernah memakai lagi orang-orang yang Tuhan bangkitkan. Tidak pernah. Selama 400 tahun lebih, itu masa blank, masa kegelapan, masa di mana orang berbuat dengan seenaknya,
Masa di mana kejahatan dianggap merupakan satu kebenaran, saudara. Saya mencoba belajar untuk merenungkan akan perkara ini. Kalau seandainya saya juga, saudara, menghadapi apa yang seperti Bapa di surga hadapi, itu juga nggak tahan. Tapi lihat, Allah di surga, Bapa di surga, Dia Bapa yang penuh kasih dan rahmat. Ternyata masa 400 tahun itulah masa di mana Bapa merencanakan bahwa harus Yesus datang ke dunia. Harus manusia ini diselamatkan. Berita baik yang pertama adalah jangan takut. Natal, berita Natal itu menghapuskan ketakutan, saudara. Kenapa, saudara? Karena dosalah manusia menjadi takut untuk datang kepada Tuhan. Karena benih dosa, karena dosalah manusia takut untuk menghampiri Tuhan yang kudus, Bapa yang suci, Allah yang mulia. Manusia takut karena melihat keadaan dirinya. Jati dirinya adalah orang yang berdosa. Kalau sudah baca dalam Kejadian 3 ayat 8 dan 9, bagaimana Allah yang mengambil inisiatif memanggil manusia dan mencari manusia. Di manakah engkau, Adam? Di manakah engkau, Adam? Adam takut dan bersembunyi dan menutupi dirinya dengan cawat yang terbuat dari daun-daun. Karena ada kesalahan yang dilanggar, karena ada dosa yang dilanggar oleh Adam dan Hawa. Oleh sebab itu Adam bersembunyi. Ketika Adam belum jatuh dalam dosa, Adam bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, bisa say hello dengan Tuhan. Walaupun dirinya telanjang, saudara, tetapi karena ada hadirat Tuhan, karena ada kemuliaan Tuhan yang menutupi tubuhnya. Ketika manusia Adam yang pertama jatuh dalam dosa, Adam takut, saudara, untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Tapi kita bisa lihat tindakan daripada Tuhan itu sendiri. Dia mengambil inisiatif mencari manusia. Firman Tuhan berkata, sebab upah dosa adalah maut. Jadi saudara, berita Natal ini adalah berita sukacita. Kenapa? Karena Tuhan menghapuskan ketakutan dalam diri manusia untuk menghampiri Allah yang suci, yang kudus. Pernah nggak saudara ngajak seseorang untuk datang berbakti, dan seorang itu berkata begini, jangan ke gereja dulu, saya masih banyak dosa. Pernah saudara? Nantilah kalau saya sudah kudus, baru saya datang ke gereja. Saudara, gereja itu karena saya latar belakang saya tuh bengkel gitu, saudara. Saya pernah ikut Bapak Insinyur Gideon Sudirgo di bengkel Maranatha, tapi saya bukan montir gitu, saudara. Saya di kantor gitu. Satu kali ada mobil yang bagus, mobil baby Benz, dan ternyata yang naiknya ini jenderal gitu, saudara. Kenapa bisa tahu jenderal? Karena pas yang lagi servis itu ada anak buahnya lagi servis itu, dan sang jenderal ini naik baby Benz masuk. Waktu itu mobil baby Benz, wah, mewah-mewahnya, saudara. Dan anak buahnya ini menyambut sang jenderal yang pakai pakaian preman ini, saudara. Sama-sama lagi servis kendaraan. Dan kemudian mobil ini bagus, saudara. Semuanya bagus, tapi apa yang terjadi? Power window-nya itu gak bisa turun kacanya gitu, saudara.
dan minta diberesin di bengkel kami, saudara. Dan pada waktu tukang montir ini masuk ke dalam baby benz ini kaget, ada pistol 2 di situ, saudara. Ada uang puluhan ribu banyak di situ, saudara. Dia coba benerin nggak bisa. Dia bilang begini sama kami di staff, Pak, aduh nggak bisa itu rupanya ngedeg-deg ngelihat pistol atau ngelihat duit banyak atau bagaimana gitu, saudara. Saya bilang begini, ayo betulin, jangan kamu takut, itu kan sama-sama manusia, benerin aja nggak apa-apa. Pak kumaha Pak, ya ayo pistolna, teu nanaon, asal pistolna ulah dipakai sama kamu. Saya bilang gitu, saudara. Diberesin sedikit-sedikit, bisa, saudara. Gereja itu bengkel, saudara. Gereja itu bukan tempatnya orang kudus. Amin, amin, amin. Nggak ada, saudara pindah 100 gereja, 1000 gereja di kota Cirebon ini. Cari gereja yang kudus, nggak ada. Gereja itu bengkel, saudara. Pak Cow ini montir, rekan kami dulu sama-sama kerja itu, saudara. Dia bagian diesel truk karena badannya gede gitu, saudara. Jadi yang badannya gede ditaruh di diesel gitu, saudara. Gereja itu bengkel, direnovasi, dibenerin, saudara. Supaya keluar dari gereja, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, jadi benar. 1000 kali saudara cari gereja yang kudus, nggak akan bakalan ketemu, saudara. Tapi dengar baik-baik, kita sedang mengarah kepada kekudusan. Kita sedang mengarah kepada pemurnian menuju kemuliaan. Demi kemuliaan, saudara. Jadi yang pertama, karena dosalah manusia menjadi takut untuk datang kepada Tuhan. Karena dosalah manusia takut untuk menghampiri Tuhan. Dan oleh sebab itu, Yesus perlu datang menghapuskan ketakutan dan menghapuskan dosa yang melekat dalam diri manusia. Yang berikutnya, saudara, mari kita membuka dalam Lukas 15 ayat 19 dan 20. Ini tentang kisah perumpamaan anak yang terhilang, saudara. Kasih yang dari Bapa di surga itu kasih yang tanpa syarat. Hari ini saya mau sampaikan kepada saudara bahwa kalau saudara masih merasa takut dekat dengan Tuhan, hari bertobat, tanggalkan segala dosa-dosamu. Kristus telah menebus hidupmu dengan darah yang mahal, dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Saudara, Yesus memberikan perumpamaan tentang anak yang terhilang dalam Lukas 15 ayat 19 dan 20. Saya bacakan. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa, jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia dan merangkul dan mencium dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Jadi yang mengambil inisiatif untuk datang itu anaknya atau bapaknya terlebih dahulu? Merangkul anaknya. Siapa? Bapaknya. Bapaknya yang terlebih dahulu merangkul anaknya. Padahal anaknya telah melakukan hal yang sangat menyakitkan orang tuanya. Kita semua sudah tahu kisahnya. Bagaimana anak bungsu ini menghabiskan harta dari orang tuanya. Hidup berfoya-foya. Dan akhirnya hartanya sudah habis. Dia tidak bisa makan. Harus bekerja di tempat pencakalan babi. Dan harus makan makanan babi. Betapa naifnya, saudara.
Ini gambaran hidup dari manusia, saudara. Kalau saudara baca kisah ini, menurut saudara lebih mulia manusia atau lebih mulia babi, saudara? Sampai mau makan makanan babi. Lebih mulia babi ya, saudara ya. Dikasih makan gitu, saudara, manusia makan makanan babi. Anak bungsu ini makan makanan babi. Bukankah juga zaman sekarang ini ternyata manusia itu dalam tanda petik, bukan saudara, tapi yang di luar sana, hidup sama seperti binatang. Bahkan tingkah lakunya seperti binatang. Ada orang tua yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri, saudara. Ada anak yang tega membunuh ibunya, ayahnya. Bukankah zaman sekarang ini manusia hampir sama, bahkan sama seperti binatang. Tingkah lakunya penuh dengan kejahatan. Apapun dosa yang kita lakukan, apapun kesalahan yang kita lakukan, kita mau datang kepada Tuhan dan bertobat. Tuhan, saya tidak mau melakukannya lagi. Saya mau bertobat. Saya mau menerima kasih Bapa itu, kasih yang tanpa syarat itu. Dan saya mau mengalami pemulihan di bulan Desember ini. Karena kasih Bapa itu melenyapkan ketakutan, saudara. Amin, saudaraku. Amin. Saya pernah melayani seorang pemudi, tentunya bukan saya sendiri, saudara. Bersama dengan teman-teman waktu itu di kaum muda, yang mengalami depresi berat, yang mengurung diri dalam kamar, yang mengalami ketakutan dalam hidupnya. Karena apa? Karena maaf, sudah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pacarnya lali meninggalkan dia, saudara. Dan dia sudah tidak gadis lagi gitu, saudara. Dan dia depresi berat. Orang tuanya sampai kebingungan. Anak ini ngalamin apa? Waktu kami datang bersama dengan rekan-rekan yang lain, dan ketika konseling, saudara, terbukalah semua. Dia merasa takut untuk menghampiri Tuhan karena kesalahan yang telah dia perbuat. Dan saya katakan, selama masih ada kesempatan, Tuhan akan kasih kesempatan sama kamu untuk kamu bertobat, minta ampun sama Tuhan. Memang itu tidak akan mungkin bisa akan kembali lagi. Ada harga yang harus dibayar ketika kamu melakukan kesalahan. Tapi ketahuilah, Tuhan menerima kamu dengan seluruh keberadaannya. Ketika kamu bertobat, minta ampun di hadapan Tuhan. Karena kamu masih mempunyai masa depan yang cerah. Masa depan yang begitu panjang buat hidupmu. Yesus sanggup mengubahkan engkau dan memulihkan hatimu. Dan akhirnya setelah melalui masa proses yang cukup panjang, anak ini kembali mengalami pemulihan dalam hidupnya. Yang melupakan masa lalunya, dan saya katakan kepada orang tuanya, harus siap menerima segala sesuatunya. Dan anak ini mengalami pemulihan. Dia melayani Tuhan, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Malaikat Tuhan berkata kepada para gembala domba, jangan takut. Berita Natal yang pertama adalah kasih yang dari Tuhan itu melenyapkan ketakutan. Yang kedua, saudara, Natal menghapuskan ketakutan yang kedua. Mungkin saudara sedang dilanda ketakutan mengenai masa depan saudara. Tahun depan banyak berita-berita yang tidak mengenakan, saudara. Bahkan saudaraku, katanya saudara, menurut prediksi tahun depan, krisis ini akan lebih besar, lebih hebat dari tahun yang sekarang ini. Amerika yang begitu kuat kokoh finansialnya, itu juga mengalami krisis, saudara. Apalagi negara kita.
Diprediksi oleh ahli ekonomi tahun depan akan mengalami krisis yang begitu berat. Dengar baik-baik. Saudara dan saya bukan berada di luar kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara dan saya jemaat Tuhan ada di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Ketika saudara hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, melekat dengan Tuhan, goncangan itu pasti saudara akan kita alami. Tapi itu tidak akan menggoncangkan iman kita. Bahkan saudara, justru dengan goncangan-goncangan yang terjadi, justru dengan krisis yang terjadi, itu akan muncul apakah kita bergantung kepada Tuhan, apakah kita beriman kepada Tuhan. Justru dengan goncangan dan krisis akan lihat mana orang Kristen yang sungguh-sungguh, mana yang tidak. Emas itu harus mengalami proses, emas itu harus mengalami ujian, saudara. Sehingga ketika emas itu mengalami proses dan ujian, maka akan muncul, oh, ini emas ini adalah emas yang murni. Mungkin ada di antara saudara yang takut nggak dapat jodoh, takut tidak dapat pekerjaan. Percayakan firman Tuhan, saudara. Amin. Saya mau tanya, siapa yang mempengaruhi kita? Itu akan kita bisa terpengaruh. Pertanyaan saya, kalau saudara dipengaruhi oleh berita-berita dunia, maka berita-berita dunia akan mempengaruhi hidup saudara. Tapi kalau saudara dipengaruhi oleh firman Tuhan, oleh kebenaran, oleh berita sukacita, maka saudara dapat mempengaruhi dunia di sekitar saudara. Amin, saudaraku. Orang akan melihat, dalam keadaan krisis begini, Pak Jimmy masih bisa tersenyum. Dalam krisis begini, Pak Jimmy masih bisa sukacita. Dalam krisis begini, Pak Jimmy masih bisa memberikan berkat kepada hamba-hamba Tuhan. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Amin, saudaraku. Akan timbul seperti emas. Kita tidak perlu takut tentang apapun juga. Karena Yesus Kristus yang jadi jaminan buat hidup saudara dan hidup saya. Ada satu kisah dalam Bilangan 14 ayat 6 dan 9. Bagaimana 12 pengintai diutus oleh Musa untuk mengintai negeri Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Tapi yang terjadi, 10 dari 12 pengintai ini memberitakan kabar buruk, saudara, tentang negeri Kanaan yang diintai. Memang saudara, mereka melihat dengan mata jasmani bahwa keadaannya seperti itu, bahwa memang negeri yang diintai itu negeri yang penuh dengan susu dan madu. Betul, negeri itu penuh susu dan madu. Tapi di sana ada orang-orang yang tinggi besar. Tapi di sana ada raksasa yang besar-besar. Mana mungkin kita bisa masuk dan mengalahkan mereka? Ketika 10 dari 12 pengintai ini memberitakan kabar yang buruk, semua orang Israel hatinya jadi ciut. Semua rakyat orang Israel jadi takut, jadi gentar, jadi risau, dan jadi gelisah. Ketakutan itu menular. Coba bilang sama sebelahnya, ketakutan itu menular. Ketakutan itu menular. Nular, saudara. Dan akhirnya berontaklah orang-orang Israel ketika mendengar kabar dari 10 pengintai ini. Tapi 2 orang, Kaleb dan Yosua, berkata begini, jangan takut. Mereka akan, kira-kira bahasanya gini, kita akan telan mereka. Habis, kita akan lenyapkan mereka bersama dengan Tuhan. Kaleb dan Yosua menenteramkan
seluruh orang-orang Israel. Makanya saudara, kalau saudara dengar berita firman Tuhan, saudara harus saring dengan baik, saudara. Gembala jemaat dan kami hamba-hamba Tuhan tidak ingin saudara hatinya tergoncang. Memang kita harus menghadapi kenyataan, tapi ketahuilah bahwa kita adalah orang-orang yang beriman dan percaya kepada firman Tuhan. Amin. Saudara harus saring ketika saudara dengar firman Tuhan. Ini penting, saudara. Kami tidak ingin hamba-hamba Tuhan yang diundang itu membuat jadi risau jemaat, saudara. Membuat jemaat jadi tidak tenang. Baik mengenai pengajaran, baik mengenai apapun juga. Karena saya percaya bahwa kalau Tuhan sudah percayakan, domba-domba Tuhan percayakan di tempat ini, untuk gembala, jemaat, dan hamba-hamba Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan. Kami ingin supaya saudara sebagai jemaat Tuhan tidak tergoncang dan tentunya mengalami berkat-berkat Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi Natal yang kedua adalah menghapuskan ketakutan. Sebab kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu takut tentang apapun juga. Yang berikutnya, saudaraku, yang ketiga, Natal adalah sebuah kepastian tentang kelahiran Juru Selamat. Mari kita kembali dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Malaikat itu berkata kepada para gembala begini, hari ini, bukan besok, bukan lusa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini berbicara sebuah kepastian telah lahir bagimu. Setiap orang yang mendengar berita Natal pagi ini, saya sampaikan kepada saudara, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan saya adalah, apakah Yesus sudah lahir dalam hati saudara, dalam hidup saudara? Ini penting buat kita. Apakah kita dalam memaknai Natal hanya sekedar seremonial semata-mata tanpa mengerti arti makna yang Natal yang sesungguhnya? Hari ini adalah sebuah kepastian. Sebuah kepastian jaminan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebuah kepastian, bukan mudah-mudahan saya selamat. Enggak. Hidup saudara dan hidup saya dalam tangan Tuhan adalah sebuah kepastian. Oleh sebab itu, mengapa saudara ragu-ragu untuk mempercayakan hidup saudara dalam tangan Tuhan? Mengapa saudara ragu-ragu untuk meletakkan bisnis saudara ke dalam tangan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan? Mungkin saudara bisa ragu-ragu terhadap saya untuk mempercayakan seluruh bisnis saudara kepada saya, atau mempercayakan seluruh harta saudara kepada saya karena saya masih manusia. Tapi kita tidak perlu ragu, saudara, meletakkan kepercayaan kita, karena Yesus itu adalah sebuah kepastian. Amin. Firman Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata bahwa hidup kita bukan karena melihat, tapi hidup kita karena percaya. Petrus pernah gagal mencari ikan, saudara. Kurang apa dia? Kurang pandai apa dia? Dia seorang ahli, dia seorang nelayan yang pintar, yang cakap. Dan bronjot-bronjotnya itu, keluarganya itu turunan nelayan, saudara. Jadi sudah nggak pernah diragukan lagi. Oh, kalau soal cari ikan, jagonya Petrus. Karena memang habitatnya itu nelayan, saudara. Tapi Petrus mengalami kegagalan. Dia semalam-malaman cari ikan, upek-upek di Danau Tiberias, saudara. Saya pernah ke Israel, jadi saya tahu Danau Tiberias.
Pasti semua tempat sudah dicari. Alkitab berkata semalam-malaman Petrus cari ikan, gak dapat ikan. Kalau gak dapat ikan berarti gak dapat uang. Kalau gak dapat uang berarti keluarganya gak bisa makan. Petrus coba andalkan kemampuannya. Petrus coba andalkan kekuatannya. Gagal. Gagal. Petrus coba andalkan kelihayannya dalam berbisnis. Dalam berusaha. Gagal. Tapi bersyukur Yesus ada di situ. Yesus ada di pantai Danau Genesaret. Dan ketika Petrus sedang membasuh jalannya, mungkin Petrus kesel. Petrus itu perangainya bukan orang yang lemah lembut, saudara. Petrus itu perangainya orang yang tabrak duluan baru ngomong, saudara. Bukan seperti Yohanes, saudara. Waktu ada badai, Yesus berjalan di atas air. Petrus yang nantang Yesus. Kalau engkau Tuhan suruh aku keluar dari perahu ini. Dan berjalan di atas air. Petrus duluan. Yang tenggelam Petrus duluan, saudara. Petrus gagal. Mungkin kesel Petrus. Aduh, kesel ya. Hari ini sudah cari ikan, gak dapat ikan. Bagaimana dengan istri saya? Bagaimana dengan anak saya? Mungkin ada di antara saudara yang gak kesel. Aduh, bisnis tahun ini gak menguntungkan. Bahkan rugi. Gak tahu deh tahun depan saya mesti bagaimana. Tapi untung saudara, Yesus ada di situ di pantai Danau Genesaret. Yesus sedang memberitakan firman Tuhan, kebenaran, berita tentang dirinya. Dan sementara Petrus membasuh jalannya, saya percaya Petrus dengar berita itu, firman Allah itu, nancap dalam hidupnya. Waktu Yesus datang, ada 2 perahu di situ. Saudara baca sendiri nanti ya, cari sendiri ayatnya. Dan orang Cirebon bilang kaligane, tapi bukan kaligane ya saudara ya. Bukan saudara. Karena Yesus tahu persis apa yang jadi kebutuhan dari Petrus. Yesus harus masuk ke dalam perahu Petrus. Heran ya saudara, orang yang perangainya garang, gak seperti Yohanes, Yesus mau naik ke perahu Petrus. Diperbolehkan Yesus naik ke perahu Petrus. Harusnya kan Petrus bilang gini, sorry. Kamu orang dari mana? Kamu gak tahu ya hati saya lagi kesel. Kamu gak tahu ya, saya semalaman gak dapat ikan. Saya lagi bersihin perahu saya nih. Apa-apaan Anda berani-berani masuk ke perahu saya dan berkata agak sedikit jauh dari pantai. Perahu itu ikut bersama dengan saya. Apa-apaan kau ini? Engkau siapa? Gak tahu sopan santun. Kira-kira gitu saudara. Tapi ingat tuh. Kenapa? Waktu saya renungin ini. Oh ya. Karena Petrus dengar firman yang Yesus sampaikan kepada orang banyak di pantai Danau Genesaret. Yesus naik ke perahu, tetap beritain firman. Dan akhirnya Yesus berkata, sekarang arahkan perahumu ke tempat yang dalam. Saya mau tanya, apakah Petrus tidak pernah ke tempat yang dalam itu? Sudah. Karena Danau Genesaret, Danau Tiberias ya tempatnya segitu-gitu aja gitu saudara. Seublek-ublek gitu aja pasti. Dia sudah pernah cari juga di situ karena semalam-malaman, bukan setengah hari, bukan seperempat hari, semalam-malaman di tempat yang sama. Tapi kalau ada Yesus, tempat itu dapat diberkati. Amin, saudaraku. Di tempat yang sama, kalau Yesus hadir di dalam perahu rumah tanggamu, dalam perahu bisnismu, di tempat yang sama, Yesus sanggup memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus.
Petrus berkata begini sama Yesus, karena engkau yang menyuruhnya. Untung saya tidak ada di situ pada waktu itu. Mungkin kalau saya ada di situ, dia kan nggak mau nurut, saudara, akan perkataan saya. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, karena aku percaya akan perkataanmu yang penuh dengan kuasa, karena aku percaya akan firmanmu. Firmanmu itu ya dan amin. Firmanmu itu adalah kepastian buat aku, buat keluargaku. Maka aku melakukannya juga. Tempat yang sama bisa berbeda karena ada Yesus. Amin, saudaraku. Mungkin orang lain berkata nggak mungkin bisa sukses di tahun depan. Tunggu dulu. You nggak punya Yesus, I punya Yesus. Boleh krisis, tapi beda kalau ada Tuhan Yesus. Bukan berarti lalu kemudian saudara, ya ongkang-ongkang, ya udahlah, kalau ada Yesus kan saya perlu berdoa terus 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 2 puasa nyepi gitu saudara ya, di bukit doa gitu saudara, nggak kerja ya nanti juga akan dikirim, orang-orang akan ngirim order, harus kerja sama dong. Itu namanya orang malas saudara. Kadang-kadang orang Kristen ini pengen ngegampangin saja gitu saudara. Ya bukan berarti doa nggak penting saudara, kita juga harus kerja, harus usaha. Ada usaha yang dilakukan oleh Petrus saudara. Ada usaha yang dikerjakan oleh Petrus karena engkau yang menyuruhnya. Petrus sudah berkata, Tuhan karena engkau yang menyuruhnya, ya udah, aku nggak usah ngejala lagi, aku diam aja. Ikannya pada keluar, cluk, pada masuk ke dalam perahu, pluk gitu. Nehisi mereka, kuc ya kata Pak Yuda begitu saudara. Harus kerja sama. Berita Natal adalah berita sebuah kepastian. Amin. Katakan kepastian. Lagi, kepastian. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Natal itu suatu kepastian saudara, karena Yesus hadir. Karena Yesus lahir, maka terjadi perubahan dalam hidup. Nah, Yesus lahir, maka orang yang terberung dalam dosa, yang percaya menerima dia, dilepaskan dari dosa. Karena Yesus hadir. Dan yang tidak mengalami berkat Tuhan akan mengalami berkat Tuhan. Karena Yesus hadir. Hadirannya membuahkan satu kepastian. Petrus di tempat yang sama ada Yesus. Akhirnya dapat ikan banyak. Tapi apakah Petrus hawak gitu sudah? Enggak. Kalau sudah baca dengan jelas, ya dapat berkat banyak. Dia undang teman-temannya, bagikan ikan-ikan itu, sehingga semua diberkati. Petrus hidupnya boleh menjadi kesaksian di masa yang sulit, di masa yang krisis, karena Yesus hadir. Kehadirannya merupakan sebuah kepastian. Yang terakhir, saudara, bagaimana respon tanggapan saudara mengenai berita Natal? Apakah Natalan itu sudah biasa? Udah biasalah Natalan, paling pohon Natal, musik puji-pujian choir, ada drama Natal, semua pakai pakaiannya baru semua. Udah biasa. Bahkan Natal itu bikin aku kecewa. Kenapa? Karena setiap kali Natal usulanku gak pernah diterima. Aku kecewa. Setiap kali Natalan aku kecewa karena aku gak pernah dapat roti Natal. Bukan di sini saudara, di jemaat gereja lain saudara. Bukan itu esensinya. Natal itu melenyapkan ketakutan. Takutan karena Yesus hadir, menghapus dosa, buat manusia jumpa dengan Tuhan. Karena Natal, maka tidak pernah ada ketakutan. Kita memang bisa mengalami, kita bisa takut, tapi jangan izinkan ketakutan menguasai kita. Karena kita memiliki kepastian, kita punya Tuhan Yesus Kristus yang siap memberkati saudara di tahun
yang akan datang. Amin. Berkati kita semua, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus.